lagi ke pasar domestik, tadi Bapak sampaikan memang terlihat ada penurunan di pasar domestik itu dan ini juga dikonfirmasi oleh Gaikindo memang, terjadi penurunan yang cukup signifikan di bulan April begitu. Dan, banyak yang menyoroti masalah purchasing power atau daya beli yang melemah. Apakah Bapak sependapat memang ada purchasing power yang melemah atau sebenarnya ada prioritasnya saja yang berubah? Iya, kalau menurut kami memang, purchasing power ya melemah ya, karena itu terbukti dari Q1 di mana indeks PMI turun kontraksi yang menurut saya cukup aneh, terjadi, fenomena yang aneh. Biasanya pada saat lebaran itu kan justru membaik gitu, kan di lebaran itu terjadi di kuartal pertama seperti itu. Jadi memang mau tidak mau kita lihat bahwa dampak dari, PHK dan lain-lain ini tentu, membuat daya beli masyarakat turun gitu. Walaupun memang sebagian barang-barang yang, stylish memang kelihatannya naik, tapi kita mesti akui bahwa, daya beli masyarakat secara umum turun. Baik, dan Ya. mengantisipasi hal ini apakah perusahaan juga melakukan efisiensi? Oh ya, untuk efisiensi tentu kami melakukan bukan hanya pada saat, sekarang saja, kami tentu juga secara continuous melakukan yang kami sebut dengan, cost reduction program. Kita punya di perusahaan cost reduction program, atau kita bilang CRP. Jadi CRP ini tentu kita lakukan dari berbagai macam aspek, misalnya dari raw materials, karena raw materials ini adalah komponen terbesar perusahaan. Untuk raw materials ini kami coba mendevelop, bahan baku baru bekerjasama dengan supplier supaya mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih baik. Kemudian juga dari segi bahan baku kita mencari alternatif supplier. Kemudian selain bahan baku juga ada direct labor. Labor ini tentu juga salah satu isu besar dari semua perusahaan, di mana juga kita tahu bahwa upah minimum semakin meningkat. Jadi kami juga melakukan, efisiensi, tapi bukan PHK ya, efisiensi dalam hal melakukan dengan namanya adalah otomatisasi, robotik, juga digitalisasi, di mana dengan, melakukan hal ini tentu akan meningkatkan, produktivitas gitu. Di sisi lain misalnya selain raw material, labor juga, factory overhead pabrik yang kita tahu bahwa energi ini naik terus nih seperti, untuk listrik, untuk gas yang baru saja berubah juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kita juga mencari, sumber-sumber alternatif lain bagaimana supaya pemakaian energi ini bisa lebih ditekan. Jadi seperti itu beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka efisiensi untuk menghadapi saat ini ataupun, kapanpun kita juga harus melakukan efisiensi, seperti itu. Baik, kalau memang tadi Bapak sampaikan dengan penjualan yang baik saja juga Bapak masih melakukan efisiensi Ya. dan tadi juga Bapak sempat mention bahwa keadaan ini mengkhawatirkan di pasar domestik begitu. Lalu kebijakan apa yang menurut Bapak ini sangat diperlukan saat ini untuk dunia manufaktur dari pemerintah? Ya, sebetulnya dari pemerintah mungkin, banyak yang bisa dilakukan, misalnya dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ataupun juga kita lihat dari kebijakan, di bidang kepabean, kalau khusus untuk kami ya, karena kami ada import ekspor. Dari fiskal kita lihat memang, pemerintah juga sudah banyak melakukan beberapa hal yang baik seperti misalnya digitalisasi dengan adanya Cortex, tapi juga mungkin bisa ditingkatkan dengan misalnya memberikan insentif pajak kepada eksportir. Di samping itu juga lebih melakukan ekstensifikasi perpajakan dibandingkan dengan intensifikasi. Saya lihat sekarang intensifikasinya lebih tinggi nih. Kemudian kalau dari segi, moneter saya lihat ya tentu yang dari kami berharap bahwa yang tadi kita lihat bahwa tingkat suku bunga juga harus dijaga, kalau bisa terus, bisa diturunkan walaupun kontradiksi dengan, kurs ya, dengan kurs nilai tukar. Di samping itu juga dari segi moneter adalah bagaimana menjaga stabilisasi nilai tukar mata uang rupiah gitu. Kemudian kalau dari kami dari pemerintah bisa membantu juga dari segi kepabean ya.
untuk dari segi bea masuk dan proses perizinan. Karena menurut kami banyak hal yang bisa diperbaiki dalam proses import maupun ekspor sehingga pada akhirnya bisa membantu daya saing Indonesia di pasar ekspor. Seperti itu. Baik, salah satu upaya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dari segi moneter untuk menjaga kestabilan kurs ini juga adalah kebijakan DHE begitu, di mana kita tahu selama ini baru untuk hasil bumi saja begitu atau SDA. Menurut Bapak apakah sudah saatnya diperluas juga untuk sektor manufaktur? Ya untuk daftar hasil ekspor DHE saya rasa sudah dilakukan sudah cukup lama ya, dan dari segi manufaktur juga kita sudah diberlakukan, kita harus lapor ya apa yang kita terima dari ekspor. Tapi memang mungkin yang lebih penting dari segi moneter mungkin dalam hal menjaga mata uang, nilai tukar mata uang, saya rasa adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tingkat suku bunga dengan nilai tukar, dan juga adalah bagaimana BI ini juga saya rasa terus melakukan menjaga atau mengintervensi kurs jika diperlukan. Ya, Baik, itu, ya. baik. Tapi seperti apa harapan terkait dengan kebijakan moneter pemangkasan suku bunga? Apakah menurut Bapak ini sudah sangat urgent sekali untuk dilakukan pemangkasan? Ya mungkin dibilang urgent tentu ya diperlukan, tapi memang mesti juga bijaksana karena pemangkasan yang tidak baik juga dapat mengganggu nilai tukar mata uang rupiah sebetulnya. Ya memang kali ini tugas moneter cukup berat. Baik, Ya. lalu strategi apa yang mungkin akan dilakukan perusahaan, apalagi juga dengan harapan bahwa di kuartal berikutnya, terutama di semester 2, ini akan ada penjualan yang lebih tinggi lagi? Ya tentu strategi kita tetap sama, kita selalu memperhatikan dua hal yaitu top line dan bottom line. Kita percaya bahwa dua hal ini adalah sales harus kita tetap growing, tetapi memang juga tidak bisa melupakan bottom line, bagaimana kita meningkatkan bottom line. Tapi kalau dari segi perseroan kita tetap mengutamakan pertumbuhan bottom line harus lebih baik. Seperti itu. Nah bagaimana cara menjaga ini adalah, pertama kalau dari sales saya rasa kita tahu bahwa kita harus terus mencari peluang-peluang baru, pasar ekspor, juga lokal, di mana kalau untuk ekspor kita mencari, mengembangkan dan mencari customer atau distributor yang ada. Sedangkan kalau di lokal kita juga melakukan pendekatan kepada end user dengan membuka beberapa distributor di beberapa kota di Indonesia secara langsung, sehingga kita lebih dekat dengan customer dan memberikan hasil margin yang lebih baik. Sedangkan untuk bottom line tadi sudah kita sampaikan, kita melakukan banyak sekali cost reduction program sehingga pada akhirnya tentu bisa meningkatkan kita punya bottom line. Baik.